Life is a trial. Every time you realize that. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. There are so many people in the world who are dreaming to live a life that you are living right now. You have no idea. Embrace each and every breath that you are taking. Celebrate your life. Live it. Don't die before your death. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Halo semua, di video kali ini saya Dwi Aisyah Amalia akan membahas mengenai konsep dasar perpajakan. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan individual. Dasar-dasar hukum perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sistematika hukum pajak. Hukum pajak secara sistematis dibedakan antara hukum pajak material atau material tax law dan hukum pajak formal atau formal tax law. Pengertian hukum pajak material sendiri adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa dikecualikan dari perencanaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak, dan berapa yang harus dibayar. Hukum pajak formal. Hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Sanksi pajak. Sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terbagi lagi ke dalam 3 jenis sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Latar belakang reformasi pajak atau teks reformasi. Teks reformasi yang pertama pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985. Teks reformasi yang kedua pada tahun 1997. Teks reformasi yang ketiga pada tahun 1997. Teks reformasi yang keempat pada tahun 2000 dan teks reformasi yang kelima pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009. Tujuan reformasi pajak yang pertama yaitu lebih menegakkan kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional, meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak, membuat beban pajak akan makin adil dan wajar, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak, menerapkan prinsip konsep good governance dengan adanya asas transparansi, responsibility, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, dan meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak, baik kepada petugas pajak maupun kepada wajib pajak. Halo semuanya, saya Ayu Puji Astuti akan melanjutkan pembahasan tentang pelaksanaan reformasi pajak di Indonesia.
Reformasi di bidang kebijakan perpajakan atau Tax Policy Reform melalui perubahan Undang-Undang PPH, perubahan Undang-Undang PPN dan PPNBM, perubahan Undang-Undang PBB, perubahan Undang-Undang Bea Matrai, serta Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Pada intinya, paket amandemen Undang-Undang Perpajakan ini lebih dititik beratkan pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, yang bertujuan untuk mendorong investasi serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Reformasi sistem administrasi perpajakan atau Tax Administration Reform meliputi penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan, pembentukan dan perluasan kantor pelayanan pajak khusus wajib pajak besar, diantaranya meliputi pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance, pembangunan KPP khusus wajib pajak menengah dan KPP khusus wajib pajak kecil di Kanwil 4 Direktorat Jenderal Pajak, pengembangan basis data pembayaran pajak dan penyampaian SPT secara online, perbaikan manajemen pemeriksaan pajak, serta peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Mulai dan berakhirnya pajak. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia, dan kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya masuk pada pembagian pajak. Pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya. Yang pertama, menurut golongan. Terbagi menjadi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, contoh pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contoh PPN. Yang kedua, menurut sifat. Terbagi menjadi dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal atau berdasarkan subjeknya, contoh pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, contoh PPN dan PPNBM. Selanjutnya, pajak menurut pemungutnya, terbagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Yang kedua, pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apa saja sih contoh jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah? Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di antaranya, pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selanjutnya, pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat cuplikan contoh dari kasus penggelapan setoran pajak. Selamat menyaksikan. Bukannya berterima kasih kepada sang kakak, Arif Muhammad Lutfi malah menggelapkan 13 miliar uang perusahaan yang rencananya digunakan untuk membayar pajak. Uang tersebut merupakan rekapan besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan ke Pemkab Gianyar terkait tagihan tahun 2017.
Pajak salah satu hotel di Payangan Gianyar ini oleh tersangka ternyata tidak dibayarkan ke dinas terkait dan baru diketahui oleh pihak manajemen setelah adanya tagihan oleh pihak BPKAD Pemkab Gianyar. Oleh sang kakak Nur Safitri yang juga merupakan owner perusahaan, Arif diberikan kuasa penuh dalam pengurusan pembayaran ini, termasuk menarik uang di salah satu bank. Dipercaya sejak tahun 2014, kepercayaan ini akhirnya disalahgunakan yang berbuntut penangkapan oleh aparat kepolisian Polres Gianyar. Ketika konsultan pajak sudah merekap besarnya pajak yang harus dibayar, jadi awalnya pendapatan pengeluaran dari hotel dikonsultasikan ke konsultan pajak. Kemudian dihitung oleh konsultan pajak dengan koordinasi dengan BPKAD. Kan sudah ada rumusnya persentase. Setelah keluar per bulan sekian, baru direport kembali oleh konsultan pajak ke manajemen. Setelah tahu besarnya, baru si Arif ini menarik uang dari Bank CIMB setiap bulannya. Berapa sesuai dengan konsultasi pajak tadi. Kemudian disetor ke rekening si Arif, si konsultan pajak. Setelah itu baru konsultan menyetorkan ke BPKAD. Itu alur yang mereka lakukan. Hanya berjalan dari 1 tahun, 2015 Oktober sampai November 2017 sudah ada tagihan daripada konsultan pajak ke manajemen. Arif menarik uang namun tidak disetor ke BPKAD. Itu mensreanya. Jadi niat jahatnya sudah terpenuhi sesuai dengan tugasnya, yaitu menyetorkan uang ke BPKAD, tidak dilakukan oleh si pelaku, sehingga total kerugian 13 miliar. Walau demikian, pihak hotel tetap diwajibkan membayar pajak yang menunggak. Sedangkan tersangka Arif kini diancam pasal hukuman 4 tahun penjara. Nyoman Sudarmika, Kompas Dewata. Wah, ngeri ya teman-teman. Jangan pernah dicoba ya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1, Li Duai, Dwi Ai. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida.